Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Nurul Anggraini, NIM 1705520234 dari kelas S1 Audit Investigatif. Jadi di sini saya akan mempresentasikan peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang telah diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker selalu dimanapun. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi, yaitu yang pertama fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Lalu yang kedua itu teori kecurangan atau Diamond Theory. Lalu yang ketiga itu komponen pengendalian internal. Yang keempat itu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Lalu yang kelima, yang terakhir itu kompetensi internal auditor. Di sini saya akan membahas yang materi pertama, itu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Fenomena kecurangan yang terjadi pada perusahaan itu diawali dengan adanya peluang untuk penyimpangan. Menurut definisi Tuana Kota, fraud merupakan perbuatan yang disengaja oleh satu orang ataupun beberapa orang dalam manajemen pegawai atau pihak ketiga. Dan di sini ada contoh kasus kecurangan pada PT Karina Utama. Pada PT Karina Utama itu sebelumnya melakukan IPO yang sudah dicurigai telah memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2018. Pada tahun 2008. Dalam dokumen pelaporan keuangan itu di 2008 terdapat nilai aset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat, yang dari 7,9 miliar pada 2007 itu menjadi 76 miliar pada 2008. Namun adapun ekuitas perseroan itu tercatat lebih naik lagi 16 kali lipat menjadi 64,3 dari 4,49 miliar. Jadi sama halnya dengan di tahun 2008. Laporan keuangan tahun 2009 itu diduga penuh angka-angka yang fiktif. Dalam laporan keuangan audit 2009 itu mencantumkan adanya piutang usaha dari MIG sebesar 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar 6,773 miliar. Selain itu, PT Karina Utama Tbk itu melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan jumlah proyek fiktif senilai 29,6 miliar. Rinciannya itu yaitu piutang proyek itu dari PT Bahtiar Mastura Omar 10,1 miliar, pada PT EG Indonesia itu 10 miliar, dan dari PT Inti Bahana Mandiri itu 9, miliar. Jadi itu penyalahgunaan penawaran umum itu disebabkan karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal pada PT Karina Utama. Lalu akibat kelemahannya itu pengendalian internal itu
tersebut memihak manajemen hanya untuk merealisasi sebagian kecil dan hasil penawaran umum. Sedangkan selebihnya itu diduga diselewengkan oleh pihak manajemen atau memanipulasi laporan keuangan. Jadi atas memanipulasi laporan keuangan itu disebabkan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka tersebut. Jadi dugaan keterlibatan pihak auditor itu semakin kuat setelah KAP itu melakukan audit atas laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya itu yang materi kedua ada teori kecurangan atau Diamond Theory. Pada tahun 2004 muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson, yaitu teori yang mereka temukan itu dikenal dengan Fraud-Diamond Theory. Teori Fraud-Diamond itu merupakan penyempurnaan teori Fraud-Triangle. Lalu menurut Wolfe dan Hermanson itu penipuan atau kecurangan itu tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau melaksanakan kecurangan tersebut. Lalu teori Fraud-Diamond itu menambahkan tekanan atau pressure. Yang kedua itu kesempatan atau opportunity. Lalu yang ketiga itu kapabilitas atau kemampuan atau capability. Lalu yang ketiga itu rasionalisasi atau rationalization. Lalu di sini itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang insentif atau pressure atau tekanan. Sebagian motif dari perilaku seseorang itu untuk melakukan penyelewengan karena dipicu adanya dorongan. Lalu yang kedua itu ada opportunity atau peluang kesempatan, yaitu menjelaskan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang itu untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Jadi peluang itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal atau pengawasan yang kurang terkontrol atau karena posisi yang strategis. Jadi itu mudah memanfaatkan sesuatu kondisi atau posisi seseorang yang dapat leluasa untuk mengatur kepentingan orang banyak. Jadi lebih mudah untuk jadi itu lebih leluasa untuk melakukan kecurangan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada capability atau kemampuan. Di sini itu sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan itu untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir itu rationalization atau rasionalisasi. Itu pelaku harus merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Jadi itu rasionalisasi itu memungkinkan penipu untuk memandang tindakan ilegalnya dalam suatu tindakan yang dapat diterima. Jadi alasannya itu mereka itu tergoda untuk melakukan fraud atau kecurangan karena merasa rekan
pekerjanya itu juga melakukan hal yang sama atau tidak menerima sanksi atas tindakan fraud atau kecurangan yang mereka lakukan. Jadi dia itu menjadi pembenaran dari penyelewengan atas kecurangan tersebut. Lalu yang ketiga, selanjutnya itu materi ketiga itu komponen pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas. Adapun beberapa komponen pengendalian internal itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu lingkungan pengendalian atau control environment. Lalu yang kedua itu penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga aktivitas pengendalian, control activity. Lalu yang keempat itu informasi dan komunikasi atau information and communication. Lalu yang terakhir, yang kelima itu pemantauan atau monitoring. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu lingkungan pengendalian atau control environment, yang artinya itu lingkungan pengendalian itu merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya. Jadi ada beberapa tujuan komponen pengendalian intern. Yang pertama itu integritas dan nilai-nilai etik. Lalu yang kedua itu komitmen pada kompetensi falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Lalu yang keempat itu struktur organisasi. Yang kelima, dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Lalu yang keenam itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu kebijakan prosedur pegawaian. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu integritas dan nilai-nilai etik. Menurut pendapatan untuk menetapkan sesuatu itu organisasi yang mempengaruhi kesadaran atau pengendalian internal dari orang-orang tertentu. Lingkungan pengendalian itu merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan kedisiplinan atas struktur. Lalu yang kedua itu komitmen pada kompetensi. Jadi komitmen atau kompetensi itu untuk mencapai tujuan entitas personal pada setiap organisasi yang harus memiliki pengetahuan dan keahlian. Jadi itu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka itu harus efektif terhadap kompetensi yang mencakup pertimbangan manajemen atau pengetahuan yang keahliannya itu diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Falsafah tersebut itu merupakan adanya kinerja yang harus tidak dikerjakan oleh organisasi. Jadi itu setiap pengoperasian itu menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi tersebut itu harus entitas atau harus dilaksanakan. Tindakan sikap tersebut itu dan pendekatan atas pengembalian keputusan oleh manajemen sangat mempengaruhi mutu gaya pengoperasian.
Lalu yang selanjutnya, yang keempat, struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu menyediakan kinerja yang untuk perencanaan, pelaksanaan atau pengendalian dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Struktur organisasi itu mampu berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, atau pemantauan aktivitas yang tanggung jawab serta alur pelaporan yang dituangkan dalam bentuk bagian organisasi. Lalu yang selanjutnya ada dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Dewan komisaris atau komite audit yang efektif itu secara signifikan itu mempengaruhi kesadaran atas pengendalian yang entitas atau pengendalian suatu entitas. Jadi panitia audit itu merupakan subpanitia dari dewan direksi. Jadi biasanya itu terdiri dari direktur-direktur yang bukan merupakan bagian dari tim manajemen. Jadi dia itu bukan dari tim direktur atau manajemen tersebut. Lalu dewan komisaris itu memiliki orang-orang yang terpercaya dan secara aktif mengawasi akuntansi entitas, kebijakan atau prosedur pelaporan. Lalu yang selanjutnya ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Di sini itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab itu merupakan perpanjangan dari perkembangan suatu struktur organisasi. Jadi itu wewenang yang tanggung jawab itu mencakup penjelasan mengenai bagian yang kepada. Lalu yang selanjutnya yang keenam itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Di sini itu wewenang dan tanggung jawab itu merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur entitas atau organisasi, di mana wewenang itu mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang yang bertanggung jawab itu untuk semua aktivitas entitas yang dibebankan. Jadi dia tuh harus mempengaruhi satu sama lain dalam berkontribusi terhadap pencapaian yang akan dituju. Lalu yang terakhir, yang ketujuh itu kebijakan dan prosedur kepegawaian. Yaitu pentingnya bahwa kebijakan dan prosedur kepegawaian itu dari sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa entitas itu memiliki tingkat integritas, nilai etika dan kompetensi yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko yaitu identitas atau analisis dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko yaitu identitas atau analisis dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi proses penelitian
prinsip akuntansi resiko entitas yang harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencatat. Jadi itu harus memproses dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Jadi penilaian risiko itu harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi yang terjadi dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Lalu yang ketiga itu aktivitas pengendalian atau control activity. Lalu yang ketiga itu pengendalian atau control activity. Jadi kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas untuk mencapai suatu tujuan. Aktivitas pengendalian itu memiliki 5 komponen. Yang pertama itu pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Lalu yang ketiga itu dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian atas aktiva dan catatan. Lalu yang kelima, yang terakhir itu pengecekan independen dan pelaksanaan. Yang pertama itu pemisahan tugas yang memadai. Itu pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang seimbang. Jadi tugas itu dianggap tidak seimbang dari sudut pengendalian. Maka seorang individu itu untuk melakukan kecurangan dan kemudian menutupi dengan melaksanakan tugas normalnya. Lalu yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi itu harus disahkan dengan benar jika kendali yang diharapkan itu memuaskan. Maka secara umum bahwa manajemen itu menetapkan kebijakan yang diikuti oleh organisasi yang khusus berlaku bagi transaksi individual. Jadi manajemen itu menetapkan suatu kebijakan umum tentang otorisasi untuk beberapa transaksi. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Itu dokumen atas objek fisik di mana transaksi tersebut itu dimasukkan dari ringkasan. Jadi harus mempunyai prinsip yang relevan untuk merancang dan dalam penggunaan dokumen dan catatan yang sesuai. Jadi itu harus mempunyai prinsip yang relevan agar penggunaan dokumen dan datanya itu bisa dimasukkan atau diringkaskan secara rinci. Lalu yang keempat itu ada pengendalian atas aktiva dan catatan. Itu pengendalian sama dengan pengendalian fisik. Jadi aktivitas pengendalian secara rinci dari saldo akun seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen.
Lalu yang keempat itu pengendalian atas aktiva dan catatan. Itu sama dengan pengendalian fisik. Jadi semua aktivitas pengendalian itu berfokus pada pembatasan jenis akses ke aktiva dan catatan. Jadi akses fisik itu berlangsung dan akses tidak berlangsung itu melalui persiapan atau pemrosesan dokumen. Lalu yang terakhir itu ada pengecekan independen dan pelaksanaan. Itu yang pertama itu review kinerja yang mereview, yang menganalisis manajemen. Jadi ada beberapa review kinerja. Yang pertama itu laporan yang mengikhtisar secara terinci dari saldo akun seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas, itu berdasarkan pelanggan atau pelaporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah tenaga penjualan atau lini produk. Lalu yang kedua itu kinerja aktual, itu dibandingkan dengan anggaran atau peramalan atau jumlah periode sebelumnya. Lalu yang ketiga itu yang terakhir hubungan dari rangkaian yang berbeda seperti dasar data operasi non keuangan atau data keuangan. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Itu informasi dan komunikasi itu merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang itu mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Jadi itu komunikasi itu mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di luar organisasi maupun di dalam organisasi. Jadi itu mencakup sistem pelaporan yang penyampaian pihaknya itu lebih tinggi dari dalam entitas. Jadi pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan itu juga terdaftar akun yang mereka bagikan dari komponen informasi dan komunikasi dengan pengendalian internal tersebut. Jadi itu komponen itu menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana cara mengkomunikasikan informasi tersebut biar informasinya itu dapat secara cepat gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Jadi itu aktivitas prosedur pemantauan itu harus terus-menerus dilakukan secara rutin atau normal dalam sebuah entitas secara mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Contohnya itu seperti dalam beberapa entitas auditor internal itu secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsinya sistem pengendalian internal dengan semua evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Jadi evaluasi terpisah itu penilaian periodik atau semua
semua pengendali internal. Jadi harus dilakukan oleh personal internal audit atau pihak luar seperti kantor akuntan publik. Lalu yang keempat itu materinya peran internal auditor dalam mencegah dan pendeteksian kecurangan. Yaitu dalam peran auditor itu pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan. Sebaiknya internal auditor itu perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Jadi peran internal auditor itu harus sesuai dengan fungsi dalam pencegahan kecurangan tersebut untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap terjadinya suatu perbuatan curang atau kecurangan atau fraud itu akan lebih mudah daripada mengatasi bila kecurangan itu sudah terjadi. Lalu yang selanjutnya itu kecurangan yang sering terjadi, yaitu yang pertama pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Jadi itu pengendalian internal itu tidak boleh lemah untuk mencegah kecurangan atau fraud. Lalu yang kedua itu pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Jadi itu setiap pegawai itu harus jujur atas apa yang telah dikerjakan, atau misal dia memasukkan transaksi, jadi dia itu harus benar-benar jujur, tidak boleh terjadi kecurangan. Lalu yang ketiga itu pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Jadi itu di situ itu tekanannya itu terlalu tinggi. Lalu yang keempat itu model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi itu semua model manajemen itu harus melakukan tindakan secara jujur, tidak boleh melanggar peraturan apa yang sudah tertera di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima itu pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya itu masalah keluarga, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Jadi masalah tersebut itu sering terjadi di perusahaan atau sering menimpa pegawai. Jadi harus mengurangi gaya hidup tersebut supaya tidak melakukan kecurangan atau fraud. Lalu yang keenam, yang terakhir itu industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Lalu yang selanjutnya itu pencegahan terjadinya kecurangan dalam perusahaan, yaitu yang pertama membangun struktur pengendalian internal yang baik. Yaitu dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen itu untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat agar tujuan yang telah ditetapkan manajemen itu dapat dicapai. Keamanan harta perusahaan itu terjamin dengan kegiatan operasi biasa yang dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen itu perlu mengadakan struktur pengendalian internal atau intern yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Lalu yang kedua itu
mengefektifkan aktivitas pengendalian. Itu ada beberapa aktivitas pengendalian. Yang pertama itu review kinerja, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, yang keempat yang terakhir itu pemisahan tugas. Di sini saya akan menjelaskan review kinerja. Review kinerja itu mencakup atas kinerja sesungguhnya yang dibandingkan dengan anggaran. Pemikiran atau kinerja periode sebelumnya. Jadi itu menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau kecurangan satu sama lain bersama dengan analisis atas hubungan tindakan, penyelidikan, dan perbaikan. Lalu yang kedua itu pengolahan informasi. Pengolahan informasi itu berbagai pengendalian yang dilaksanakan untuk mengecek ketepatan atau kelengkapan yang telah diotorisasi transaksi. Jadi keduanya itu pengelompokannya itu luas atas aktivitas pengendalian sistem informasinya. Jadi pengendalian secara umum itu seperti pengendalian secara umum itu aktivitas pengendalian itu seperti sistem informasi pengendalian umum. Lalu yang ketiga itu pengendalian fisik. Pengendalian fisik itu mencakup keamanan fisik atas aktiva. Jadi menjaga terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva yang telah dicatat, yang diotorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik. Pembandingan tersebut itu jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian. Lalu yang terakhir pemisahan tugas. Pemisahan tugas itu pembebanan atau pertanggungjawaban ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, seperti pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang dituju untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan atau fraud, sekaligus menyembunyikan kekeliruan. Jadi dia itu melakukan kecurangan yang datanya itu disalahgunakan. Jadi tidak normal seperti yang pertama atau yang telah dibuat. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan kultur organisasi. Kultur organisasi itu dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance, prinsip-prinsip dasar. Jadi di sini itu ada prinsip-prinsip dasar, ada 7 prinsip. Yang pertama keadilan atau fairness, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas atau accountability, yang keempat tanggung jawab atau responsibility, lalu yang kelima moralitas, yang keenam kehandalan atau reliability, lalu yang terakhir yang ketujuh itu komitmen. Jadi saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yang keadilan. Keadilan itu sama seperti melindungi kepentingan pemegang saham tersebut
secara stakeholder yang direkayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan atau peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua itu transparansi. Transparansi itu keterbukaan bagi stakeholder yang berkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Jadi di dalam hal ini tuh perusahaan itu mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur, dan tepat waktu. Lalu yang akuntabilitas atau accountability itu menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi atau pemegang saham dan pengawas komisaris atau direksi. Jadi itu menyangkut proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat dari kinerja yang telah dicapai. Lalu yang keempat itu tanggung jawab atau responsibility. Itu perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum atau ketentuan atau peraturan yang telah berlaku di dalam perusahaan tersebut. Jadi di perusahaan tersebut itu di mana lingkungan perusahaan berada di Lalu yang keempat itu tanggung jawab atau responsibility. Jadi perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan hukum atau ketentuan yang berlaku yang sudah tertera di perusahaan. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Lalu yang kelima itu moralitas. Moralitas itu manajemen dan seluruh individu itu di dalam perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas perusahaan. Jadi unsur-unsur kejujuran itu harus perlu, kepekaan sosial dan tanggung jawab itu diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang keenam itu kehandalan atau reliability. Itu pihak manajemen atau pengelola perusahaan itu dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Lalu yang terakhir yang ketujuh itu komitmen. Komitmen itu di mana pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya serta menurunkan nilai risiko. Jadi dia tidak mau perusahaannya itu risikonya menurun. Lalu yang keempat itu mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun dia itu harus menggunakan kemahiran atau jabatannya dengan sesama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan atau fraud yang dapat memberikan sasaran-sasaran bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang selanjutnya materi kelima, kompetensi internal auditor. Dalam menjunjung kinerja, auditor itu harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga sebuah hubungan cara setiap individu itu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam bekerja. Kompetensi itu
diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan itu memenuhi tingkatan profesionalisme yang tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Jadi anggota tersebut tidak menggambarkan dirinya itu memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Jadi dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota itu harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatnya kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa tersebut itu diberikan memenuhi tingkat profesionalisme yang tinggi. Lalu ada beberapa keterampilan dan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melakukan audit internal tersebut. Yang pertama itu keterampilan komunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Yang kedua itu keterampilan memecahkan masalah, misalkan pemikiran konseptual dan analitis. Yang ketiga itu kemampuan untuk mempromosikan nilai-nilai audit internal, diantaranya itu karyawan kunci dalam organisasi. Yang keempat itu mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Lalu yang keenam, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan, misalnya analisis risiko dan penilaian kontrol. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semua.